Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Abdul Hakim akan mereview tentang kandungan dari E4. Yang mana E4 kalau beli itu seperti ini gambarnya. Ini 1 liter. 1 liter E4 harganya sekitar 18.000. Akan tetapi saya ingin mereview kandungan dari E4 dan membuat cairan E4 sendiri dari bahan-bahan yang ada di dapur. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang E4. E4 itu singkatan dari efektif mikroorganisme 4, yaitu di dalam cairan tersebut ada 4 bakteri. Yang pertama, mengandung bakteri fermentasi. Yang kedua, Genus Lactobacillus. Yang ketiga, jamur fermentasi. Dan yang keempat, bakteri pelarut fosfat dan ragi. Dalam fermentasi ini, saya akan mereview dari kandungan tersebut. Selanjutnya, saya akan menyebutkan dan menjelaskan bahan-bahan yang akan dibuat untuk membuat cairan E4 manual. Yang pertama, saya akan menggunakan Yakult. Yang kedua, saya akan menggunakan ragi yang untuk membuat tape. Yang ketiga, saya akan menggunakan 1 botol besar air kelapa. Yang kelima, saya akan menggunakan air bekas cucian beras. Selanjutnya, saya akan menggunakan pupuk urea. Ini pupuk urea. Yang selanjutnya, saya menggunakan tetes tebu. Kenapa kok saya menggunakan Yakult yang pertama, karena di dalam Yakult ini mengandung Lactobacillus. Saya akan menggunakan 4 botol Yakult. Terus selanjutnya ragi. Nah, selanjutnya air kelapa dan air bekas cucian beras itu berguna untuk menambah nutrisi. Terus yang selanjutnya air tetes tebu ini gunanya untuk media memperbanyak bakteri. Tetapi bukan hanya tetes tebu, kita juga bisa menggunakan bahan-bahan lain. Contohnya gula pasir dan gula aren atau gula merah. Tetapi untuk memperhemat biaya, kita menggunakan tetes tebu. Yang selanjutnya pupuk urea. Pupuk urea ini, kenapa kok menggunakan pupuk urea? Karena pupuk urea ini menghasilkan nitrogen. Gunanya untuk menghasilkan nitrogen. Langsung saja kita mulai proses pembuatan cairan E4-nya. Yang pertama, kita masukkan air bekas cucian beras. Di sini sudah ada, cuman kita tinggal nambahin saja. Yang kedua, kita masukkan tetes tebu. Semuanya 1 botol besar. Sambil kita aduk ya. Selanjutnya kita masukkan air kelapa, tapi dimasukkan setengah botol saja, setengah botol air kelapa. Cukup. Selanjutnya kita masukkan Yakult.
sudah, selanjutnya kita masukkan ragi yang sudah dilembutkan. Jadi kita memakai ragi ini ragi yang lembut, sudah dilembutkan. Sambil kita aduk. Selanjutnya kita masukkan pupuk urea. Lalu kita aduk selama 5-7 menit. Sudah diaduk dari tadi. Ini tadi kita tambahkan air sampai tong ini penuh. Sesudah itu kita tutup menggunakan plastik. Intinya nggak boleh ada suhu atau suhu yang masuk ya. Nggak boleh ada suhu yang masuk. Kita tutup plastik double 2. Harus rapat. Lalu kita tali dengan tali ban supaya bisa rapatnya bisa maksimal. Sesudah itu kita biarkan selama kurang lebih 1 minggu. Itu tadi proses pembuatan cairan E4. Tentu saja membuat dan membeli langsung cairan E4 itu ada kelemahan dan kelebihannya masing-masing. Kalau cairan E4 membuat sendiri, itu kelemahannya kita harus repot membeli bahan-bahannya. Terus kita belum limbahnya, belum sampah dari bahan-bahan tersebut. Terus kita juga harus menunggu selama 1 minggu baru bisa digunakan cairan E4 tersebut. Tetapi keunggulannya kita bisa irit atau menghemat biaya. Jadi kita membeli bahan-bahan tersebut tidak sampai 25.000. Dan itu sudah kita dapatkan cairan E4 kurang lebih 60 liter cairan E4. Tetapi kalau kita membeli cairan E4 nya langsung, itu 1 liternya harganya 18.000. Itu kelemahannya. Kalau kelebihannya bisa 100%. Bisa 100% kandungan yang terdapat di E4 tersebut itu ada. Kalau membuat sendiri kan tidak 100% ada. Nah, itu kekurangan dan kelebihannya membuat cairan E4 sendiri dan beli langsung dari pabriknya cairan E4. Demikian video review pembuatan cairan E4 dari saya. Saya Abdul Hakim. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.